sulap Pertalite jadi Pertamax, korupsi di Pertamina rugikan negara 193,7 triliun. Jadi yang melakukan korupsi itu adalah Dirut Pertamina Patraniaga ya guys ya. Nah, berita yang beredar di masyarakat sekarang ini katanya, wah gua rugi dong beli Pertamax, ternyata Pertalite, ternyata oplosan. Enggak gitu ya guys ya. Jadi yang kalian beli Pertamax sekarang itu tetap Pertamax. Karena sebelum minyak itu beredar di masyarakat, kan udah dicek yang namanya itu adalah Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Sebelum kita masuk ke kasusnya, gua jelasin sedikit nih tentang Pertalite atau Pertamax. Jadi ada yang namanya tuh RON 90 dan juga RON 92. BBM yang memiliki nilai oktannya 90 atau RON 90 itu disebut sebagai Pertalite, sedangkan yang RON 92 itu disebut sebagai Pertamax. Jadi ceritanya Dirut Pertamina Patraniaga itu melakukan pembelian atau pembayaran itu adalah minyak RON 92, tetapi yang dibeli dia itu adalah RON 90, yang dimana itu adalah merugikan negara. Dari harganya aja udah jauh banget, sedangkan kualitas produk yang kita beli itu adalah RON 90 dan dibayarkan RON 92. Nah, jadi dia korupsi itu dari situ guys. Jadi bukan oplosan jadi RON 90 atau Pertalite jadi Pertamax, nggak sama sekali. Yang beredar di masyarakat Pertamax ya tetap Pertamax, Pertalite ya tetap Pertalite. Ini emang Dirut Pertamina emang nggak punya otak atau nggak punya hati lagi ya? Gini loh, gaji kau kan udah 3M-an, ya kan? Bisa itu kau beli rumah, beli motor banyak, apa semua, bensin kau simpan di dalam rumah pun bisa itu. Cuman masalah apa sih? Pertama kau campurin ke Pertalite gitu loh. Pantasan selama ini aku emang udah ngira gitu, kalau misalnya Pertalite itu sama aja kayak Pertamax, dan Pertamax menjadi salah satu solusi untuk tidak ngantri doang, dan pada kenyataannya sama gitu, malah lebih buruk. Gara-garamu Pak, motor aku 2 kali ganti mesin, turun mesin. Pokoknya aku doain di neraka nanti, pokoknya minumanmu dikasih campuran oplos Pertamax Pertalite, terus dikasih makan sop, tapi kuahnya kuah oplosan juga. Komentar Ahok, dia sudah lama tahu kalau di Pertamina ini ada banyak otak korengan. Kalau di Pertamina ini sudah banyak orang kerakusan uang. Dari 2018 sampai 2023 dia jadi komisaris Pertamina. Komentar Ahok ini juga komentar yang sangat memuakkan menurutku. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatannya... Kalau memang kau anti korupsi, kenapa baru sekarang buka kartu? Kenapa nggak dari dulu Pak Ahok? Wajarkan ya Ahok ya, mantan komisaris Pertamina, wajarkan hari ini penghitung semuanya uang yang sudah dirampok oleh pejabat-pejabat Pertamina ini. Itu yang cocok kurasa, karena pejabat komisaris inilah yang mengerti soal semuanya yang ada di Pertamina. Baik keuangannya, baik pembukuannya, baik manajemennya, baik semuanya lah. Orang-orang yang mau ngoplos ini pun si Ahok ini tahu. Jadi kesimpulanku, ini data, lihat cek berapa banyak mereka mengoplos minyak premium jadi minyak Pertamax, dan data juga berapa banyak masyarakat yang sudah tertipu. Bisa kuhitung, dikali-kalikan, dikira-kirakan per hari aku mengisi Pertamax itu 20 liter. Bayangkan aja kalau 5 tahun ada berapa liter. Kalikan Ahok, dan plus denda. Jangan hanya masyarakat saja, kalau melanggar peraturan kalian denda pejabat otak korengan. Hari ini kalian denda juga semua pejabat yang sudah menyimpan uang bertriliun ribuan triliunan itu. Kalian ambil, kalian pulangkan ke masyarakat yang sudah kalian tipu, yang sudah kalian rampok. Itu aja. Mau masalah kalian ribut di media sosial, mau kalian di penjara berapa tahun, itu nggak ada urusan. Karena kami tahu semua masyarakat, kalian bisa menyogok, kalian bisa memanipulasi berita, kalian bisa memanipulasi semuanya lah. Kalian aturkan semuanya. Jadi hanya ini aja permintaan kami, kembalikan uang masyarakat yang udah kalian tipu. Contoh aku. Publik geram ketika Kejaksaan Agung merilis potensi kerugian negara di kasus korupsi Pertamina mencapai 193 triliun di media sosial. Beredar klasmen Liga Korupsi di Indonesia yang menempatkan korupsi Pertamina di papan kedua setelah PT Timah. Kejagung menyebut potensi kerugian itu berdasarkan taksiran tahun 2023 yang lalu. Jika pola korupsi berlangsung pada tahun 2018 sampai 2023, potensi kerugian negara bisa mencapai 968,5 triliun.
hampir 1 kuadriliun. Publik marah karena membayangkan uang sebanyak itu masuk ke kantong pribadi para pejabat Pertamina dan mitra usahanya. Mereka menikmati duit haram itu dengan cara merugikan konsumen yang membeli BBM dengan kualitas oplos. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Korupsi Pertamina, Erick Thohir terdiam. Pak Erick kenapa dia membisu? Tanpa kata, tanpa suara. Apakah Pak Erick memang sudah mengetahui semuanya tentang korupsi ini? Jadi Pak Erick tidak bersuara karena takut ikut-ikut ke bawah? Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi kepada Pak Erick, saking keselnya saya sama Pak Erick ini. Yaudah, biar netizen saja yang bersuara kepada Pak Erick. Mundur kau kalau masih punya malu. Thohir itu bukan orang baik, tapi pura-pura baik. Ingat itu. Mengingat besarnya korupsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral mestinya Erick mundur. Berita korupsi sekarang jadi makanan sehari-hari. Lama-lama jadi normalisasi korupsi. Iya lagi, setiap hari ya kita mendengarkan berita korupsi. Kalau masih punya malu, menterinya ikut tanggung jawab. Masa sekelas menteri nggak tahu apa-apa selama 5 tahun? Iya juga ya. Masa sih Pak Erick nggak tahu apa-apa selama 5 tahun menjadi menteri? Ada korupsi, ada ini itu nggak tahu, ha? Atau pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura bisu, Pak? Awas Min, nanti busernya marah. Iya ya, saya ini beberapa hari ini lagi diserang sama bujer-bujer karena selalu bersuara tentang korupsi pejabat, tentang pejabat-pejabat yang nggak baik. Ampun bujer, ampun bujer. Tolong supportnya saya ya, mulut netizen, agar saya selalu menyuarakan suara rakyat ini ya. Di sisi lain, korupsi harus ditindak, kata warganet. Semua orang menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung. Tetapi publik berhak tahu basis perhitungan kerugian negara dan menaksir taksiran nilai kerugian oleh para penyidik. Betulkah nilainya sefantastis itu? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, mengklaim kerugian itu berasal dari 5 sumber, yaitu ekspor minyak mentah senilai 35 triliun rupiah, impor minyak mentah melalui broker senilai 2,7 triliun rupiah, impor BBM melalui broker senilai 9 triliun rupiah, kompensasi BBM senilai 126 triliun rupiah, dan subsidi BBM senilai 21 triliun rupiah. Dan mari kita periksa satu persatu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kerugian negara akibat korupsi Pertamina hampir tembus 1 kuadriliun. Wow, angka yang sangat fantastis. Bagaimana tidak, kali ini korupsi terjadi di salah satu subholding Pertamina, yaitu PT Pertamina Patraniaga atau PT PPN. FYI buat kalian, PT PPN ini adalah perusahaan yang mengelola bisnis hilir energi dan juga petrokimia. Berdasarkan keterangan jaksa, korupsi berawal dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan digadang-gadang, korupsi ini menduduki peringkat kedua klasemen Liga Korupsi Indonesia. Yaitu sebesar 196 triliun setelah PT Timah. Sejauh ini, jaksa sudah menetapkan 9 tersangka, di mana 6 orangnya itu dari pihak internal Pertamina, dan 3 orangnya lagi dari pihak swasta, yaitu sebagai broker. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari para manajemen PT PPN ini untuk bermufakat mengondisikan produksi kilang dalam negeri, untuk diturunkan agar supaya minyak bumi dalam negeri itu tidak terserap sepenuhnya, dan mengharuskan mereka untuk impor. Padahal, dalam peraturan Menteri ESDM sudah jelas, menyatakan wajib mengutamakan pasokan dari dalam negeri. Nah, dari hasil mufakat tersebut, mereka melakukan tender impor minyak, di mana mereka sudah menyeting siapa pemenangnya karena adanya kong kali kong dengan pihak swasta. Dan lebih parahnya lagi, mereka mengoplos BBM atau bahasa halusnya blending. Jadi mereka mengoplos BBM yang harusnya pertalit dengan RON 90, mereka ubah menjadi Pertamax dengan RON 92. Yang mana ini jelas tidak merubah kualitas BBM sama sekali. Ya kalau RON 90 ya tetap aja menjadi RON 90, nggak bisa diubah menjadi RON 92. Kecuali blending yang hanya bisa untuk mengubah warna BBM tersebut. Yang terakhir,
Kerugian akibat ekspor minyak mentah. Ekspor adalah kegiatan yang sudah lama terjadi. Dalam catatan statistik global, ekspor minyak Hindia Belanda telah dilakukan sejak tahun 1906. Jumlahnya 3,4 juta barel. Ekspor dilakukan dari sisa lebih produksi yang tidak dikonsumsi. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 1978, yaitu sebesar 509,9 juta barel. Angkanya turun-menurun, terlebih ketika Indonesia resmi beralih status menjadi net oil importer. Pada tahun 2023, ekspor minyak mentah tinggal 21,2 juta barel atau 58.000 barel per hari. Nilainya mencapai 1,75 miliar US dollar. Yang jadi masalah, Indonesia net oil importer. Kenapa masih mengekspor minyak produksi dalam negeri? Jawaban yang paling masuk akal adalah ekspor dilakukan oleh KKS, kontraktor kontrak kerjasama. Sesuai kontrak, mereka hanya wajib pasok kebutuhan dalam negeri sebesar 25% dari produksi. Dengan harga diskon, sisanya adalah proses komersial. Bisa saja melepas produksi ke domestik dengan harga sesuai mekanisme pasar. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.